bidang hukum Polda Jawa Timur. Jadi saya di sini selaku ketua tim yang saya hormati juga Pak Gubernur, Pak Mahmud, sebagai saya, kemudian yang sangat saya hormati para hadirin sekalian di SMA 1. Batasi juga, apalagi pemain game. Ada argumennya apa? Tahu kan? Kalau dalam sekolah bisa nanti diberi sanksi oleh guru, ya. Tapi kalau dalam aturan hukum, bullying itu diatur dalam sistem peradilan anak, ya. Nanti ada sanksinya juga itu. Anak yang membuat semacam menyindir atau sampai memukul teman rekan yang lain itu bisa dipenjarakan. Namun ingat bahwa sanksi kepada anak-anak beda dengan orang tua atau orang yang sudah dewasa, ya. Kalau kekerasan dalam dunia anak, khususnya secara umum tidak hanya kepada di sekolah saja, tapi secara luas dalam pergaulan lainnya, dalam bermasyarakat atau dengan senior-senior kalian, dalam berorganisasi. Oke, anak-anak kita, embryo bangsa kita ini kental dengan budaya kekerasan. Apa jadinya Indonesia? Iya toh? Bagaimana anak-anak kita ini kalau kental dengan dunia pelanggaran hukum? Contoh, belum ada undang-undang perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak. Bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum, bagaimana anak yang menjadi korban tindak pidana. Kalau korban hukum dikriminalisasi dong. Ya, oke, lanjut. Itu adalah hal yang dilarang di aturan peraturan dan undang-undangan. Tidak menggunakan hewan itu diatur di mana? Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sebagai suami dari saya melakukan pertanyaan terkait dengan kekerasan verbal. Bagaimana pada suatu kondisi, misalnya kasus ketika kita mengalami bullying atau tidak hanya terlalu bullying lebih luas, misalnya yang sudah dijelaskan tadi terkait dengan gagal dan instansi. Pada saat kita mengalami pembegalan atau melakukan melakukan laporan ke kepolisian atau melakukan laporan ke polisi maupun kita juga melakukan karena ini kita bisa harus melakukan defensif. Bagaimana jika perlawanan kita itu melibatkan pihak daripada yang menjadi pelaku itu akhirnya contohnya meninggal dunia atau luka sehingga dari pelaku makanya maaf seperti kasus yang terjadi pada Fikri yang ditetapkan sebagai tersangka yang dikarenakan pasal di ayat 1 ayat 29 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bagaimana perspektif di Polda Jatim khususnya pada Pak Buyung dalam menangani Jawab dulu ya kalau ada disimpan lagi ya. Jadi gini, yang pertama saya tanggapi ini, saya akan menjawab bukan dari perspektif hukum atau saya pribadi. Saya akan menjawab secara normatif berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Di hukum pidana itu diatur namanya overmah. Nah itu dalam keadaan terdesak. Nanti akan overmah itu adalah salah satu alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu tidak bisa. Oke. Kasus Fikri. Overmah dulu. Overmah ini tidak bisa dulu. Siapa yang mau bisa atau tidak bisa dihukum? Pengadilan. Berhadapan dengan hukum anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Nah, kalau misal ada remaja di bawah 18 tahun yang melakukan kekerasan, apakah hak perlindungan itu masih bisa menjadi perlindungan
sanksi yang bakal diberi. Terus kalau semisal memang hak perlindungan itu masih ingin dipertimbangkan, apa efek jerah yang bisa dikasih kepada pelaku kekerasan tersebut? Coba diulangi Mbak. Anak usia di atas 18 di bawah 18 tahun melakukan kekerasan. Nah, tapi kan dalam konteks sebagai anak itu masih memiliki hak perlindungan. Iya, karena masuk anak. Ya, nah itu apa efek jerah yang bisa dikasih buat pelaku kalau sudah tidak pidananya di mata hukum. Jadi kita harus berhati-hati dan juga menjaga sikap kita selama bersosialisasi, berkegiatan maupun melakukan hal-hal termasuk yang berjaringan dan lain-lainnya. Itu yang saya harapkan. Baik, terima kasih Mas Farid. Jadi intinya tadi itu ya, ataupun pelanggaran itu pasti ada apa? Ada dampak hukumnya ya.